Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji Cochrane untuk kas sampel berhubungan atau paired ya, atau match atau terkait. Nah, uji Cochrane ini termasuk yang dia berhubungan ya. Jadi nanti ada punyanya Friedman tulis juga pada video berikutnya. Nah, untuk yang uji Cochrane sebenarnya di uji McNemar untuk dua sampel terkait yang disajikan pada bab 5 bukunya Siegel itu dapat diperpanjang untuk digunakan dalam penelitian yang memiliki lebih dari dua sampel. Nah, untuk perluasan atau perpanjangan tadi ya, untuk generalisir, uji Cochrane K untuk sampel K itu menyediakan metode untuk menguji apakah 3 atau lebih sekumpulan frekuensi atau proporsi yang cocok berbeda secara signifikan di antara kelompoknya tadi ya. Nah, pencocokan itu mungkin didasarkan pada karakteristik relevan dari subjek yang berbeda atau pada fakta bahwa subjek yang sama digunakan dalam kondisi yang berbeda. Uji Cochrane itu sangat cocok ketika data dalam skala nominal atau informasi ordinal yang dikotomisasi. Orang yang dapat membayangkan berbagai macam hipotesis penelitian yang datanya dapat dianalisa dengan uji Cochrane. Itu contohnya adalah kita akan menguji apakah berbagai item pada tes berbeda dalam kesulitannya dengan menganalisa data yang terdiri dari informasi gagal-gagal pada item K untuk N individu. Nah, dalam desain ini, kelompok K itu dianggap cocok karena setiap orang menjawab semua K item. Di sisi lain, itu juga mungkin hanya memiliki satu item yang dianalisis dan ingin membandingkan tanggapan dari N subjek di bawah K kondisi yang berbeda. Di sini sekali lagi ya, kita bilang bahwa pencocokan itu dicapai dengan memiliki mata pelajaran yang sama di setiap kelompok. Tetapi sekarang kelompok yang berbeda karena masing-masing berada di bawah kondisi yang berbeda. Ini akan menguji apakah kondisi K memiliki pengaruh yang signifikan pada respon subjek terhadap item. Misalnya, seseorang dapat bertanya kepada setiap anggota panel pemilihan ya, di mana ada dua kandidat yang mereka sukai. Nah, nanti K-nya itu sebanyak 5 kali kita akan mensurvei ya, melakukan pertanyaan itu sebanyak 5 kali selama musim pemilihan, yaitu yang pertama adalah sebelum kampanye, yang kedua adalah puncak kampanye punyanya si Smith, dan yang kedua adalah puncak kampanye punyanya si Miller. Kemudian keempat itu adalah tepat sebelum kampanye pemungutan suara, dan yang kelima adalah segera setelah hasil pemungutannya diumumkan. Kemudian tes Cochrane itu akan menentukan apakah kondisi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi pemilih di antara kandidat. Ya, kita dapat membandingkan tanggapan untuk satu item dari N set yang memiliki K orang yang cocok di setiap setnya. Artinya, kita akan mendapat tanggapan dari K grup yang cocok. Nah, untuk metodenya, ya, sebelum ke metode sebenarnya di Cochrane itu kan sebenarnya, kenapa paired itu sebenarnya bisa aja dilakukan pada orang yang sama, kemudian diberi berbagai macam treatment dan kita lihat hasilnya. Bisa jadi orang yang memiliki orang yang berbeda tapi memiliki kriteria atau memiliki sifat yang sama seperti itu, yang nanti di mana kelompok orang itu tadi, karena dia memiliki yang sama, memiliki hal yang sama, kita bisa bandingkan mereka secara bersamaan atau berhubungan seperti itu. Untuk di metodenya, jika data dari penelitian seperti yang dicontohkan sebelumnya itu nanti akan ditabel atau disusun dalam tabel dua arah yang terdiri dari N baris dan K kolom. Dimungkinkan untuk menguji hipotesis nol bahwa proporsi atau frekuensi tanggapan jenis tertentu adalah sama di setiap kolom kecuali untuk perbedaan peluangnya.
Cochrane 1950 telah menunjukkan bahwa jika hipotesis nol benar, yaitu ya hipotesis nolnya adalah jika tidak ada perbedaan probabilitas ya, atau istilahnya suksesnya di bawah setiap kondisi ya, yang berarti bahwa nanti keberhasilan dan kegagalan itu sebenarnya terdistribusi secara acak baik dalam baris maupun kolom. Maka ya jika hipotesis nolnya benar, maka jumlah baris tidak terlalu sedikit. Nah, itu kita bisa saja menggunakan rumus ini ya. G sama dengan K kali K-1 sigma atau jumlahan dari J sama dengan 1 sampai dengan K, GJ dikurangi G bar kuadrat dibagi dengan K kali jumlahan I sama dengan 1 sampai N, LI dikurangi jumlahan I sama dengan 1, L sampai dengan N, LI kuadrat. Dimana ya nanti Q-nya itu nanti berdistribusi Q² dengan derajat bebasnya adalah K-1. Kemudian GJ itu adalah jumlah total keberhasilan di kolom ke J. Kemudian G bar adalah rata-rata dari GJ. LI adalah jumlah total keberhasilan di baris ke I. Kemudian sebenarnya rumus yang ini ya, rumus yang 7.1 itu bisa disederhanakan untuk dapat untuk yang mudah diturunkan ya, tapi dia juga menyederhanakan komputasinya. Itu rumusnya seperti ini ya, 7.2. Jadi nanti ini K-1 dikalikan dengan K kali jumlahan GJ kuadrat dikurangi nanti hasil dari jumlahan GJ itu baru dikuadratkan. Dibagi dengan K, ya pembaginya tetap ya. Jadi yang berubah hanyalah atasnya saja. Kemudian distribusi sampling dari Q itu didekati dengan distribusi Q² atau Q kuadrat dengan DF-nya K-1 ya. Sudah dijelaskan tadi. Probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah 0 itu nilai sebesar Q-nya yang diamati itu dapat ditentukan mengacu pada tabel C di lampiran bukunya SIGEL. Jika nilai Q yang diamati seperti yang dihitung dari rumus 72 ataupun 71 karena dia sama ya, hasil Q-nya tadi lebih besar atau sama dengan dari tabel C ya kan? Nanti hasil Q-nya itu peluangnya berapa di tabel C, berarti itu nantilah yang dilihat untuk penentuan H0 dapat ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Jadi nanti hasilnya kalau peluang dari nilai Q-nya tadi itu kurang dari alfa, berarti H0 dapat ditolak ya. Contohnya, ini kita misalkan ya, tertarik pada pengaruh keramahan pewawancara terhadap tanggapan ibu rumah tangga dalam survei opini. Ya, kami mungkin melatih pewawancara dulu. Jadi si yang mewawancara itu dilatih dulu, diberi treatment dengan mereka bagaimana sih harus menunjukkan. Untuk yang pewawancara 1 itu harus menunjukkan minat, keramahan dan juga antusiasmenya. Untuk yang pewawancara tipe 2 itu dia harus menunjukkan formalitasnya, kesopanannya ya, sama-sama kesopanan. Dan pewawancara ketiga itu dia menunjukkan ketidaktertarikan, sikap mendadak dan juga formalitas yang kasar. Nah, pewawancara semua itu akan ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang terdiri dari 18 rumah. Dan disuruh menggunakan wawancara 1 dengan 1 kelompok, wawancara 2 dengan kelompok lain, dan wawancara ketiga dengan kelompok ketiga. Jadi ini nanti ada 18 dikalikan 3. Tetapi kelompok antara kelompok 1 dan kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3 itu dia memiliki kriteria yang sama ya. Artinya kita akan mendapatkan 18 set ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang cocok atau relevan di setiap setnya. Jadi nanti pasti misalkan ya, yang baris pertama itu ibu-ibu dengan misalkan pendidikannya adalah SMA, pendidikan SMA dan benar-benar ibu rumah tangga tidak bekerja, memiliki jumlah anak yang sama, misalkan seperti itu, misalkan 2 orang. Nah,
Nanti ketiga ibu yang sama-sama SMA, sama-sama ibu rumah tangga, dan sama-sama punya 2 anak, itu dia akan menjadi baris pertama. Dia nanti ibu yang pertama itu akan diwawancara oleh pewawancara 1, ibu yang kedua dengan pewawancara yang kedua, dan ibu yang ketiga itu diwawancara dengan pewawancara ketiga. Untuk yang kedua itu satu setnya adalah misalkan ibu yang pendidikan terakhirnya adalah S1, kemudian bekerja, memiliki anak 1, seperti itu, dan seterusnya, ya. Untuk setiap set, 3 anggota akan secara acak ditugaskan ke 8 kondisi atau jenis wawancara. Jadi kita akan memiliki 3 sampel yang cocok dengan nanti masing-masing 18 anggota. Kami kemudian dapat menguji apakah perbedaan besar antara 3 gaya wawancara mempengaruhi jumlah jawaban ya yang diberikan untuk item tertentu oleh 3 kelompok yang cocok dengan menggunakan data buatan, ya. Jadi ini bukan hasil yang asli, bukan hasil penelitian, tapi data fiktif, ya. Pengujian hipotesis ini akan dilakukan. Ini adalah datanya, di mana nanti ada interview atau yang pewawancara 1, ini ada 2, 3, kemudian kita hitung ini ada 18 ibu tadi sebenarnya. 18 kali 3 ya, 1, 2, 3. Atau mungkin bisa saja nanti ini 1 orang tapi dia diwawancara oleh 3 orang. Jadi 1 ibu diwawancara 3 orang, bisa seperti itu. Ataupun 3 ibu dengan jenis yang sama. Kemudian kita hitung kalau total kolomnya itu adalah GI, ya, maka G1 adalah 13, kemudian G2 itu adalah 13, dan G3 itu adalah 3. Totalnya, ya, total yang setuju, dimana 1 itu ya, 0 itu tidak, ya. Kemudian LI adalah jumlah ini jumlah kolom, dan ini adalah jumlah baris LI-nya. Maka untuk LI1, ya, L1 itu 0, L2 itu 2, dan seterusnya. Maka jumlahan I sama dengan 1 sampai dengan 18, karena ini ada 18, itu adalah 29. Sedangkan yang nanti dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan itu ada 63. Dari hasilnya sini kita akan masukkan nanti pada rumus dari Q. Tapi sebelumnya kita definisikan dulu hipotesisnya. Hipotesisnya H0 adalah probabilitas jawaban ya itu sama untuk ketiga jenis pewawancara. Kemudian untuk H1-nya adalah probabilitas jawaban ya itu berbeda menurut gaya wawancaranya. Tes statistikanya kita gunakan Cochrane Key, itu dipilih karena datanya lebih dari 2 kelompok, yaitu ada 3 kelompok, ya. Kemudian dikotomi sebagai iya atau tidak, atau dapat diklasifikasikan sebagai jawaban ya atau tidak. Level signifikansi yang kita gunakan adalah 0,01, dan N jumlah kasus di masing-masing kaset yang cocok itu adalah 18. Jadi N besar itu adalah banyaknya barisnya, ya. Distribusi sampling, ya, di bawah hipotesis 0 itu G, ya, yang pastinya rumus 71 atau 72 itu berdistribusi chi-square dengan derajat bebas K-1. Jadi artinya adalah probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah 0 dari nilai apapun sebesar nilai yang diamati dari Q dapat ditentukan dengan mengacu pada tabel C. Kemudian area penolakannya atau wilayah penolakan terdiri dari semua nilai Q yang begitu besar sehingga probabilitas yang terkait dengan kemunculannya di bawah H0 itu sama dengan atau kurang dari nilai alfanya, karena alfanya tadi kita sudah tetapkan 0,01. Keputusannya, sebelum kita mengambil keputusan, kita hitung dulu nilai dari Q-nya, ya. Tadi sudah tahu GJ-nya, J dari 1 sampai 3, berarti kita akan menghitung nilai total dari GJ, yaitu 29. Sedangkan total dari GJ yang dikuadratin itu adalah 347. Ini sudah dihitung pada datanya tadi, sigma LI dan juga sigma LI kuadrat. Berarti kita tinggal masukkan aja di sini rumus Q-nya, di mana K-nya itu adalah 3. Oke, kita masukkan semuanya, hasilnya adalah 16,1.
baru kita harus menuju ke tabel C yang ada pada lampiran buku Sigel, di mana derajat bebasnya yaitu K-1. K-nya adalah 3, minus 1 adalah 2. Oleh karena itu F-nya di sini adalah 2. Ya, 2, baru kita cari angka yang di 2 ini adalah yang sebesar Q-nya, yaitu 16,7. Ini masih di bawah 16,7 dan notoknya ini adalah 13,82. Nggak ada di sebelah sininya, berarti nanti peluang daripada Q lebih besar 16,7 itu adalah peluangnya kurang dari 0,001 ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa karena probabilitasnya kurang dari atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu alfa 0,01, maka nilai Q berada di wilayah penolakan. Oleh karena itu, keputusannya adalah menolak H0. Atau dengan kata lain ya, probabilitas jawaban ya itu berbeda dalam pewawancara 1, 2, dan 3. Nah, kita perlu tahu atau perlu kita pertimbangkan bahwa Q itu kan berdistribusi sebagai C kuadrat atau C square dengan derajat bebasnya adalah K-1. Nah, jika jumlah baris atau ukuran N itu terlalu kecil, namun Cochrane tidak membuat rekomendasi khusus untuk ukuran minimum N-nya. Jadi, nggak boleh terlalu kecil ya jumlah barisnya. Oke, kita akan menggunakan R dari contoh yang sudah ada. Oke. Untuk menggunakan R-nya, ini sudah saya buka dari R-nya ya, dimana nanti kita write data dulu untuk kita masukkan datanya. Berarti kita running, jangan lupa untuk dibersihkan dulu di konsol maupun di variabelnya ya. Di sini, di environment-nya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian datanya nanti saya taruh di folder D, kemudian di dalamnya D itu ada folder namanya data. Kemudian datanya itu saya simpan dengan nama snp_k_sb, K sampel berhubungan ya, Cochrane. Dan file yang saya gunakan adalah .txt. Saya gunakan header true. Ini akan saya running. Ketika saya running tidak ada error, maka akan ada tanda panah seperti ini. Kemudian saya akan melihat datanya supaya kita bisa tahu bentuk datanya seperti apa. Kita double klik di global environment-nya. Maka di sini sudah kelihatan bahwa isinya itu adalah interview dulu, yaitu interviewnya tadi ada 3 jenis, 1, 2, dan juga 3. Sedangkan respon itu jawaban yes atau no-nya. No itu 0, yes itu 1, dan seterusnya. Oke, saya close lagi. Nah, untuk penggunaan di Cochrane Q-test itu harus ada nanti yang namanya ID dulu. ID itu adalah urutannya. Nanti kan ada urutan 1 sampai 18 ya. Jadi pengamatan ke 1 sampai ke 18 itu adalah punyanya yang kelompok 1 atau interview 1, kemudian 1 sampai 18 juga untuk punyanya interview 2 dan 1 sampai 18 juga untuk interview pengamatan yang ketiga, sehingga nanti setelah ada data kita tambahkan angka ini dengan headernya adalah ID. Saya running. Nah, datanya tadi awalnya kan cuman interview sama respon, sekarang ketambahan ID yaitu 1 sampai 18 untuk yang kelompok wawancara atau kelompok interview 1, 1 sampai 18 juga ya untuk wawancara 2, 1 sampai 18 juga untuk wawancara 3. Kemudian jangan lupa untuk install descriptive tools ini ya. Tulisannya seperti ini, besar dan kecilnya harus sama. Kalau sudah diinstal berarti kita aktifkan library-nya. Oke, saya klik running sehingga di sini library-nya telah aktif. Sebentar, belum muncul tanda ini. Sudah muncul tanda panahnya, berarti ini untuk pengaktifan library desk tool itu sudah selesai. Kemudian kita lakukan uji Cochrane Q-test dengan menggunakan function ini Cochrane Q-test. Kemudian responnya ya, karena masih ingat tadi responnya itu adalah yes or no.
kemudian ada tanda kayak cacing ini, kemudian interview, ada garis lurus ya, kemudian ID. Jadi ini adalah bloknya, ID itu adalah tadi pengamatannya, interview itu adalah kelompoknya tadi. Kemudian data yang kita gunakan itu adalah data 1. Oke, saya akan running. Hasilnya adalah seperti ini. Cochrane key test-nya datanya adalah respon dan interview dan ID. Maka hasil key-nya adalah 16,667, DF-nya sudah 2, betul ya, K-1. Kemudian p-value-nya adalah tadi 0, kurang dari 0,001. Nah, ini yang diperoleh adalah dia 0,0002404, berarti sama ya. Dan nilai key-nya adalah 16,7 dan hasil DR-nya adalah 16,667. Ini sudah sangat mendekati sekali. Berarti untuk uji Cochrane menggunakan R itu sudah sesuai dengan teori untuk yang pada buku Siegel yang untuk uji Cochrane K sampel berhubungan. Oke, sehingga kita bisa simpulkan untuk prosedur uji Cochrane K sampel berhubungan yang pertama adalah untuk data yang dikotomis itu kita berikan dulu skor 1 untuk setiap sukses dan skor 0 untuk setiap gagal. Kemudian kita keluarkan skornya atau kita buat tabel K kali N ya, dimana K itu adalah kolomnya dan N itu adalah barisnya. N itu adalah jumlah kasus di masing-masing kelompok ya, K itu adalah kelompoknya. Kemudian yang ketiga, kita hitung nilai Q-nya dengan menggunakan rumus 7.2. Kemudian kita lakukan atau kita cari signifikansi nilai pengamatan Q-nya yang bisa mengacu pada tabel C pada lampiran buku Siegel, di mana Q itu berdistribusi chi-square dengan derajat bebas K-1. Jika probabilitasnya itu hasilnya adalah di bawah H0 itu sebesar pengamatan Q tadi kurang dari alfa, berarti kesimpulannya adalah tolak H0. Kemudian power atau efisiensi power atau daya ya dari uji Cochrane ini sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Nah, pengertian efisiensi daya itu tidak ada artinya ketika uji Cochrane digunakan untuk data nominal atau dikotomi alami. Karena uji parametrik itu tidak berlaku untuk data tersebut. Ketika uji Cochrane digunakan dengan data yang tidak nominal atau dikotomis alami, itu mungkin akan membuang-buang informasi. Jadi sebenarnya ini benar-benar hanya bisa dilakukan untuk yang data nominal atau dikotomis alami ya. Sekian dulu untuk yang uji Cochrane untuk K sampel berhubungan. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye bye.